Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kita akan bicara tentang patofisiologi asma. Saya kira di samping kita sudah paham tentang terapi, mungkin ada perlunya kita bahas tentang patofisiologi asma, yang juga tentu masih banyak kontroversi apa yang sebenarnya yang terjadi pada asma. Baiklah. Sebelumnya saya berikan daftar singkatan, sebab mungkin nanti akan banyak keluar singkatan-singkatan yang tidak perlu dibahas lagi, tapi ada, jadi yang sering muncul pada singkatan ini adalah misalnya AD, ya, atopic dermatitis. Kemudian AEC, ini adalah RW epithelial cell, sering kali muncul. Kemudian AHR ini juga sering kali RW hyperresponsiveness atau hyperresponsif saluran napas. Kemudian kalau saya sebut alveolar macrophage, berarti adalah makrofag yang ada di alveolar. ARG singkatan dari arginase. Kemudian kalau ASM ini adalah RW smooth muscle, atau mungkin kalau bahasa Indonesianya otot polos, ya, jadi otot polos saluran napas. Seringkali saluran napas saya singkat dengan SN, saluran napas. Kemudian kalau BAL, PAL, bronchoalveolar lavage fluid, ini sering nanti akan ketemu karena ini adalah cairan yang diambil melalui bronkoskop. Kemudian BCL6 itu adalah beta cell lymphoma B. Kemudian BLIMP1 itu adalah beta lymphocytes induced maturation protein 1. Kemudian kalau saya sebut PSM itu adalah bronchial smooth muscle atau otot polos bronkial. Kalau CC itu adalah sebenarnya ligan, ya, motif chemokine ligan. Jadi ada beberapa CCL5, CCL8, CCL2 itu, ya. Kemudian CRTH2 ini adalah chemokine receptor homologi express on the TH2, pada TH2. Ya, kemudian saya lanjutkan CTL, ini adalah cytotoxic lymphocyte. Jadi ya, cytotoxic T lymphocyte. Kemudian CXC itu adalah motif chemokine ligand seperti tadi, ya. Kemudian kalau CIS-LT itu adalah cystainine leukotriene. Cystainine leukotriene. Kemudian DC ada dendritic cell. Dendritic cell. ECP, eosinophil cationic protein. Ini adalah satu bahan-bahan yang dikeluarkan oleh eosinophil. EDN juga eosinophil derived neurotoxin. Eosinophil derived neurotoxin. Jadi kalau ada singkatan ER boleh endoplasmic reticulum. Kemudian EPO. EPO adalah eosinophil peroksidase. Kemudian E kecil QTL. Itu adalah expression quantitative trait locus. Phenofractional acyl nitric oxide. Kemudian FOXP3 adalah forked head FOXP3. Jadi ini adalah satu master transkripsi untuk pengembangan T-rex, T-regulator. GATA3 ini adalah master of transcription juga, tapi yang mempromot TH2 cytokine, kemudian misalnya EL4, EL5, EL13, dan menghambat TH1 respon. Jadi menghambat respon TH1. Kemudian kalau GSTMP ini
Gas modern min B, GWAS, GWAS, Genome Wide Association Study. Kemudian H3, K4, ME2 itulah histone H3 listen 4. Kemudian kalau HSM ini sama ya, Human Airway Muscle atau otot polos pada manusia. Kemudian HLA-DQ-A1 itulah Human Leukocyte Antigen atau Major Histocompatibility Complex Class 2 DQ Alpha 1. Kemudian HLA-DR-B1 adalah Human Leukocyte Antigen DR beta 1. IC itulah Immune Complex. ICAM, ICAM1 adalah Intercellular Cell Adhesion Molecule 1. IFN sering kita dengar adalah interferon. Immunoglobulin E, IgE, IL interleukin, ILC adalah innate lymphocyte cell. IL2 adalah group 2 innate lymphocyte cell 2. INOS adalah inducible nitric oxide synthase. ER insulin resistant. IRA adalah B-cell innate response activator. Kemudian LPS adalah lipopolysaccharide. Kemudian LTB4, leukotriene B4. LTC4 adalah leukotriene C4. MAIT adalah mucosal associated invariant T. MBP adalah major basic protein. MCP1 adalah monocyte chemotactic protein 1. MDSCS myeloid derived suppressor cell. MEGTL adalah methylation quantitative trait focus. MHC adalah major histocompatibility complex. miRNA adalah microRNA. MRC adalah macrophage manus receptor. Macrophage manus receptor. Kemudian NEC adalah nasal epithelial cell. NK cell adalah natural killer T cell. Lalu NKT adalah natural killer T cell. Sama ya. T-Rex adalah natural regulatory T cell. T-regulator. OP otot polos, smooth muscle. OR odds ratio. ORMDL3 adalah ORMDL sphingolipid biosynthesis regulator 3. Adalah OX40L adalah OX40, OX40 ligan misalnya adalah OX40 ligan, OX40L or CD252. Kemudian PAF platelet activating factor, PAM pathogen associated molecular patterns, PAR2 protease activated receptor 2, dan BG2 kita kalian prostaglandin. PLA2 ada fosfolipase A2. PM adalah particulate matter, misalnya partikel, ukuran partikel misalnya 10 ya, 10 ml particulate matter lower than 10 mm, PM10, PM2,5. Kemudian PRRS itu adalah pattern recognition receptor. Lalu QCT ini adalah quantitative compute T. Kemudian RS adalah E-like receptor. ROR gamma T itu adalah ROR related orphan receptor. ROR gamma T.
retinoid related orphan receptor gamma T. ROS reactive oxygen species, RV rhinovirus, asma, severe asthma research program. Saya teruskan. Ini singkat saluran napas menjadi SN, SNP single nucleotide polymorphism, start signal transducer and activator of transcription, TAP transporters associated with antigen processing. Ada TPET dan TPOC express in T cell. TGF transforming growth factor, TH1, TH1, TLR, toll-like receptor. Treg adalah naturally occurring T regulator. TM itu adalah memory cell memory. Kemudian kalau TNF, tumor necrosis factor. Kemudian yang selanjutnya adalah TCR, T-cell receptor, TRAC ya, TRAC adalah T-cell receptor excision circle. D-beta itu adalah diversity dan join beta adalah chain SC signal chain. Jadi DB itu diversity dan joining pada beta chain. Ya, setengah SC adalah signal join. TRIF adalah TIR dominant containing adapter inducing interferon beta. TRIF ini trigger untuk produksi interferon beta. TRM adalah tissue resident memory. TSLP ini adalah thymic stromal lymphopoietin. Kemudian VCAM vascular cell adhesion molecule 1. W adalah ada work related asthma. Saya kira ini singkatan-singkatan yang mungkin nanti muncul di dalam presentasi saya ini ya. Nah, kita mulai dengan pendahuluan. Kita sudah kenal asma itu adalah peradangan yang kronis. Peradangan ini terkait dengan sitokain tertentu, yaitu sitokain type 2, IL-4, IL-5, dan IL-13, yang memicu eosinofilia di saluran napas, yang memicu banyaknya eosinofil di saluran napas, produksi lendir, kemudian hiperresponsif, dan sintesis imunoglobulin E. Jadi eosinofil di saluran napas, kemudian lendir yang banyak, orang menjadi PHR, hiperresponsif, dan timbulnya imunoglobulin E. Secara umum ini adalah definisi dari asma. Ya. Jadi sitokin yang terlibat biasanya adalah IL-4, D5, IL-13. Bagaimana tanda-tandanya asma? Jadi adalah gejala-gejala. Kita mesti menanyakan riwayatnya bagaimana. Ini penting. Jadi anamnesa untuk asma ini penting karena ini ada kekhasan di dalam gejala-gejala yang timbul. Mungkin tidak sama dengan penyakit-penyakit yang lain. Jadi kalau kita gejalanya sangat detail, mungkin kita bisa mengobati asma tanpa spirometri misalnya ya. Jadi pertama adalah pasien mengeluh, kok dok saya kok pernapas saya kok bau ngik-ngik, bunyi ngik-ngik. Itu adalah mengi bahasa Jawa ya, atau sesak yang timbul suara seperti bunyi suling gitu ya. Atau kalau bahasa di Betawi mungkin bengek atau mengi. Kemudian sesak napas ini pasti ada, sesak napas ada ya. Kemudian dada terasa tertekan, kok dada saya kok berat gini ya. Lalu batuk. Nah ini yang penting adalah gejala ini bervariasi. Antara waktu dan interval itu kadang-kadang sembuh normal, kadang-kadang sesat.
itu adalah khas untuk asma. Ya. Jadi intensitas dan waktunya itu bervariasi. Nah kemudian itu kalau diperiksa dengan flow meter mungkin akan jelas. Jadi misalnya pasien datang pagi hari, dok saya tadi malam sesak dok. Kemudian dokternya bilang, kok sekarang enggak apa-apa, semuanya sehat. Nah itu mungkin bisa dibawain dengan spirometri, bukan spirometri, tapi yang peak flowmetry. Tolong ini Pak, nanti kalau pada waktu malam sebelum sesak diukur, kemudian pada saat sesak Bapak niup lagi di alat ini. Nah ini baru ketahuan nanti bahwa pasien benar-benar pada waktu malam hari memang ada sesak, dibuktikan dengan adanya penurunan peak flow. Ini satu alat yang sederhana saja kita berikan kepada pasien. Tapi suatu ketika penderita asma ini akan mengalami gejala eksaserbasi. Nah ini yang menjadi gawat. Kenapa kok begitu? Yaitu lapisan saluran napasnya menjadi bengkak. Kemudian otot-otot menjadi kontraksi. Jika lumen menjadi sempit. Kalau lumennya sempit maka pasien sulit untuk bernapas. Jadi gejala ini penting kita perhatikan. Karena kalau misalnya batuk saja itu belum tentu itu asma. Tidak bisa dikatakan asma. Tapi itu gejala-gejala ini bersamaan. Jadi ada batuk, ada darah terasa berat dan bervariasi. Nah itu adalah gejala asma. Nah pada umumnya pasien asma ini responnya baik dengan pengobatan. Tapi ada yang mengatakan bahwa hampir separuh itu sulit kok diobatinya, kok sulit ya. Nah itu mungkin karena itu asma yang tipe 2 rendah. Jadi kalau nanti kita akan temui asma dengan TH1 tinggi dan TH2 rendah. TH2 rendah ini memang sulit untuk diterapi dengan obat-obat konvensional asma. Karena dia memiliki neutrofilia. Kalau pasien-pasien asma biasanya eosinofilia. Tapi ini adalah neutrofilia. Kemudian ada peradangan yang sistemik, mungkin orangnya obesitas. Ini juga susah akan disembuhkan. Kemudian beberapa kasus itu tidak jelas, aktivitas imunnya tidak jelas, tapi kok sakitnya tidak sembuh-sembuh. Ini adalah suatu tipe 2 yang rendah. Bedanya yang utama adalah karena neutrofilia. Ini ya gambar yang terjadi untuk menggambarkan apa yang terjadi. Sebelah kiri ini ada otot puri yang relaksasi pada orang normal. Kemudian saluran napasnya ini masih bebas terbuka normal. Ya. Kemudian kalau otot-otot kontraksi maka terjadi suatu penyempitan tentunya. Kemudian disertai juga dengan bengkak karena ada inflamasi, maka saluran napas menjadi bengkak dan lumennya menjadi sempit. Kalau ini ditambah dengan sekret yang meningkat, maka bisa saja nanti lumen ini menjadi sangat sempit dan tertutup sekret. Itu bahaya kalau terjadi suatu mukus di sini yang disebut mukus plak. Di sini nanti sulit untuk bernapas. Ya, jadi asma ini sebetulnya ada peradangan. Jadi peradangan tentunya harus diobati dengan radang. Ya. Tidak bisa diobati hanya karena sempitnya lumen sehingga sesak. Dulu orang merasa bahwa asma itu diobati dengan bronchodilator itu sudah bisa sembuh. Kita lihat ada rokok asma. Ya. Rokok asma itu adalah mengandung
atropin ya. Jadi itu rokok yang dibuat yang nantinya akan ada atropin ditemukan, ternyata itu adalah bisa melonggarkan napas, tapi tidak menyembuhkan karena kesembuhan itu berdasar pada inflamasi. Jadi ini adalah gambaran untuk memperlihatkan bagaimana gejala asma itu terjadi.